Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BAT 1 pada hari ini tanggal 7 Mei tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arnesi, guru dari SMK Nangkalea, Mapel Pendidikan Agama Islam sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. BAT 1 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 3206290000800. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita mari berdoa terlebih dahulu. Yang akan memimpin doanya adalah Abdul Mukni. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Sekarang kebiasaan membaca surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas.
Ya. Jadi hidup bergaya itu adalah mengatur-aturkan doa, tapi bukan di jalan malam ya, hidup terus, tapi untuk bergoyang-goyang, pakai shopping, pakai apa ya, nah. Jadi bukan pakai untuk ibadah, ya, hidup bergoyang-goyangnya. Jadi antara Ria dan Zuma ada persamaan. Ada persamaan. Persamaannya apa? Jadi antara Ria dan Zuma itu ada persamaan, sama-sama melakukan
kehamilan di luar nikah. Jadi kita itu akan terhindar dari hamil di luar nikah. Ya. Jadi apabila kita melakukan tidak menghindari pergaulan bebas berzina, kita dampaknya akan apa? Bisa hamil di luar nikah. Atau mengerti kalian? Paham? Paham. Sekarang kalian semuanya bacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Sekarang ibu akan menanya tajwid ya, hukum yang ada di dalam Al-Quran. Coba ingat ini inahu hukumnya apa? Kenapa guna? Huruf guna ada berapa? Apa saja? Jadi inahu itu hukumnya adalah guna. Kenapa disebut guna? Karena nun memakai tasdid. Hurufnya ada dua. Nun yang memakai tasdid dan mim yang memakai tasdid. Kalau ini parisapan, apa hukumnya? Kenapa disebut idgham biguna? Karena ada kaki menghadapi huruf guna ya, huruf idgham biguna yaitu kaki menghadapi bahu. Hurufnya ada berapa? Apa saja? Jadi ya, mu, ya, mim, nun, wawu. Kalau ini wasa'a apa hukumnya? Kenapa? Karena berhubungan dan hanya dalam satu kalimat. Udah kan jelas? Paham? Ada yang ditanyakan? Sekarang lihat video pembelajaran ini yang ibu tayangkan ya. Terus kalian menyimak video tersebut ya. Sekarang coba perhatikan video tersebut ya. Terus kalian disimak. Yang dapat mengarah kepada
Islam tidak melarang bergaul dan banyak orang, tapi Islam menganjurkan bergaul secara bermulia dan tidak melanggar aturan dan melarang. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yang kedua isi kandungannya itu jadi Islam tidak melarang ya. Islam itu tidak melarang bergaul tapi jangan secara bebas, tapi harus berakhlakul karimah. Jadi tidak boleh melanggar norma agama, norma sila. Yang ketiga yang terkandung di dalam Quran surat Al-Isra apa? Islam menganjurkan Jadi Islam menganjurkan apa? Terus Islam menganjurkan untuk berpakaian menutup aurat. Jadi tidak boleh wanita tidak boleh membuka auratnya ya, karena aurat wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, wanita auratnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita membuka aurat. Jadi Islam tidak dilarang. Jadi Islam menganjurkan untuk berbusana menutup aurat. Jadi tidak boleh aurat itu terbuka-buka ya. Tidak boleh. Paham? Sekarang ya kalian lagi kelompok duduknya itu dibetulin duduknya. Duduknya disatukan di mejanya. Meja disatukan. Ini kelompok 3. Sekarang tugas kelompok kerjakan ini ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Kerjakan. Kerjakan ya kalian kelompoknya masing-masing. Kerjakan. Kerjakan ya. Nanti dipresentasikan ke depan perwakilan ya dari berkelompok. Nanti setelah ini dipresentasikan ya. Kita tunggu kelompok 3 ya, karena masih belum mengerjakan. Tunggu kelompok 3. Kelompok 1 beres? Beres, sudah. Kelompok 2 beres. Kelompok 3 masih belum. Ya. Udah? Sekarang ya meminta tiap kelompok untuk dipresentasikan ke depan. Perwakilan kelompok 1 mau oleh siapa? Ke depan, dipresentasikan ke depan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tajwid dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama adalah apa? Innahu. Nah, innahu hukumnya adalah guna. Kenapa disebut guna? Karena ada huruf nun bertasydid.
telah bertemu dengan wau, hukumnya adalah hitung diguna. Bagaimana menurut kalian? Yang kedua ada 8 bahasa di sana berkumpul antara huruf ma dan hamzah dalam satu kata, berarti disebut mad wajib muttasil. Dan yang ketiga pada sabira dan di matanya tanwin ketika berada di akhir kata, maka tidak dibaca nunnya, dibacanya isabira, disebutnya mad iwad. Bagaimana menurut kalian? Berarti menurut kelompok 1 semuanya benar ya? Ya. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang informasi dari internet tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina adalah stres, kecemasan, depresi, rendahnya harga diri akibat tekanan sosial, rasa bersalah, penolakan dari teman-teman atau masyarakat, menimbulkan berbagai penyakit kelamin seperti misalnya AIDS atau HIV. Bagaimana menurut kalian? Jadi dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina itu pertama kecemasan ya, ada kecemasan. Terus terjangkit penyakit kelamin ya. Nah, dikucilkan oleh masyarakat. Betul kelompok kedua ini? Nah, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian zina dan jenis-jenis hukuman zina. Jenis-jenis hukuman zina ada 2. Yang pertama adalah zina muhson dan yang kedua adalah zina luar muhson. Pengertian zina muhson adalah di hukumannya dilempari dengan batu sampai meninggal. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Yang kedua adalah zina luar muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagaimana menurut kalian? Jadi zina itu adalah apa? Melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Tadi macam-macam zina ada 2, betul. Ada zina muhson dan ada zina luar muhson. Jadi kerja kelompoknya beres. Tugas kalian mengerjakan
pulang, akan kita ditutup dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai.